Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sosiologi Umum, mata kuliah yang membahas berbagai fenomena sosial di sekitar kita. Semoga bahasan hari ini bermanfaat untuk memahami masyarakat di mana kita berada. Pokok bahasan kita hari ini tentang stratifikasi sosial. Kita akan membahas 3 sub pokok bahasan, yaitu 1 mengenai pengertian dan fungsi stratifikasi sosial, kedua terbentuknya stratifikasi sosial, dan yang ketiga mobilitas sosial. Di dalam setiap masyarakat ada perbedaan antar individu maupun antar kelompok yang merupakan suatu fenomena umum. Ada yang bersifat horizontal, ada pula yang bersifat vertikal. Perbedaan horizontal dikenal sebagai diferensiasi sosial, di mana tidak ada peringkat atau jenjang dalam perbedaan di antara individu-individu. Seluruhnya setara, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Perbedaan horizontal dapat dicontohkan pada bagian kiri slide, yang menunjuk pada perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan ras atau etnis, dan perbedaan jenis kelamin. Masih bisa diberikan contoh lainnya. Sedangkan perbedaan vertikal menunjuk pada perbedaan individu-individu dalam lapisan sosial yang hierarkis atau bertingkat. Sebagai contoh pada slide bagian kanan, yang menunjukkan perbedaan dalam jumlah kekayaan, ataupun perbedaan lapisan berdasarkan jenis pekerjaan, menjadi golongan bawah, golongan menengah, dan golongan atas. Inilah yang disebut pelapisan sosial yang dalam sosiologi dikenal sebagai stratifikasi sosial. Menurut Sayogyo, diferensiasi sosial dalam masyarakat menunjuk pada pembagian dan pembedaan atas peranan dan fungsi individu berdasarkan faktor biologis, contohnya berdasarkan jenis kelamin, ras, bentuk fisik, bakat, dan lain-lain, atau berdasarkan faktor ajar seperti pendidikan, jenis pekerjaan, dan sebagainya berdasarkan kepentingan dan kelangkaannya. Pembedaan peranan dan fungsi tersebut kemudian dinilai dengan ganjaran, gengsi, kehormatan, dan hak yang berbeda-beda atas tiap posisi. Dengan adanya penilaian yang berbeda-beda terhadap sejumlah kedudukan dan peranan inilah yang kemudian menciptakan adanya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial yang hierarkis seperti yang sudah ditampilkan pada slide sebelumnya. Sekarang kita akan masuk pada sub pokok bahasan pertama, yaitu mengenai pengertian dan fungsi stratifikasi sosial. Apakah yang dimaksud dengan stratifikasi sosial? Pitrim Sorikin menjelaskan stratifikasi sosial sebagai suatu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Maka kemudian penduduk dibedakan dalam kelas tinggi dan kelas lebih rendah. Yang menjadi dasar daripada stratifikasi sosial adalah kepemilikan sesuatu yang dinilai berharga dalam masyarakat. Ada masyarakat yang menilai sesuatu yang paling berharga adalah jumlah tanah yang dimiliki. Ada juga yang menilai dari jumlah ternak. Misalnya berapa jumlah sapi, atau berapa jumlah kerbau, atau bahkan berapa jumlah kuda yang dimiliki oleh seseorang. Dapat juga dinilai berharga itu adalah pendidikan yang dimiliki seseorang. Jadi mereka yang memiliki sesuatu yang dinilai berharga ini dalam jumlah banyak akan ditempatkan dalam lapisan atas pada masyarakatnya. Sementara itu, menurut Max Weber, stratifikasi sosial menunjuk pada penggolongan orang-orang dalam suatu sistem sosial tertentu dalam lapisan-lapisan hierarkis, di mana lapisan atas memiliki kekuasaan, privilege, dan prestis yang lebih dibandingkan lapisan bawah. Lapisan atas memiliki kesempatan hidup yang lebih baik dibandingkan lapisan bawah. Artinya, mereka yang berada di lapisan atas mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan barang-barang material,
kondisi hidup yang lebih baik, mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya dibandingkan mereka yang berada pada lapisan bawah. Stratifikasi sosial mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, stratifikasi sosial ada dalam semua masyarakat, namun bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain karena perbedaan dasar daripada stratifikasi sosial tersebut. Yang kedua, stratifikasi sosial selalu ada dari waktu ke waktu walaupun dasar, rentang, jenis, tipe, dan sebagainya mengalami perubahan-perubahan. Dengan demikian, dalam suatu masyarakat yang sama dapat terjadi perubahan dalam dasar daripada stratifikasi sosial yang ada. Yang ketiga, stratifikasi sosial diwariskan dari generasi ke generasi. Artinya, sistem pertanggaan dalam masyarakat tertentu bisa saja berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Yang keempat, stratifikasi sosial melibatkan inequality atau ketidaksamaan di mana tiap lapisan sosial mempunyai akses yang berbeda pada sumber daya ekonomi, sosial, dan politik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan juga beliefs atau keyakinan masyarakat, di mana masyarakat menganggap bahwa mereka yang berada dalam lapisan atas harus selalu didahulukan, harus lebih dihormati dibandingkan mereka yang berada dalam lapisan bawah. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, berbagai kedudukan dan peranan dalam masyarakat sebagai konsekuensi adanya pembagian kerja dalam masyarakat itu mendapat penilaian yang berbeda-beda. Pembedaan kedudukan dan peranan tersebut dinilai dengan adanya ganjaran, gengsi, kehormatan, dan hak yang berbeda. Apakah fungsi daripada stratifikasi sosial ini? Menurut Davis dan Moore, fungsinya adalah sebagai pendorong agar individu mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan peranannya pada posisi-posisi yang tersedia dalam struktur masyarakat tersebut. Yang kedua, karena ada kewajiban-kewajiban tersebut, maka stratifikasi sosial tersebut menjadi dasar penuntun bertingkah laku dalam masyarakat, sekaligus juga yang ketiga berfungsi untuk menunjukkan ciri-ciri penyimpangan.